Jalan-jalan tadi menyenangkan ya. Kebetulan di alun-alun ada tontonan, jadi ramai. Kalau tidak ada tontonan, memangnya sepi di malam hari ibu kota Pajajaran ini? Wah, saya tidak tahu, sebab belum pernah. Kau juga baru kali ini berkunjung ke Pajajaran? Iya, kalau Kakang Brahma sering. Namanya ibu kota kerajaan, ya tetap ramai biar malam hari. Cuma kalau ada tontonan, lebih ramai lagi. Oh, iya. Hei, lihat rumah kita. Loh, semua pintu dan jendela terbuka. Oh, bentar. Jangan-jangan anakku. Pramita. Kamita, ada apa? Anakku Bentar tidak ada. Kakang Brahma, Bu Karlin. Oh, Bu Karlin. Dia dalam posisi duduk, membisu, tapi napasnya masih ada. Dia tidak apa-apa, cuma ditotok. Cepat bebaskan dia dari totokan, Kakang. Kasihan. Iya. Bu Karlin, apa yang terjadi? Mana anak saya Bentar? Diculik. Wah, Kamita pingsan. Harnum, angkat ke atas dipan. Urus dia. Aku akan menanyakan Bu Karlin. Iya. Nah, Bu Karlin, tenanglah. Coba ceritakan apa yang terjadi. Setelah Den Brahma dan Neng Harnum pergi jalan-jalan ke kota, saya duduk-duduk di serami depan sambil menggendong Raden Bentar. Tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki. Banyak, kira-kira 10 orang. Apa yang terjadi selanjutnya? Bisa. Lalu? Mereka terus kabur ke selatan. Ke sana, Den. Apakah Bu Karlin masih ingat ciri salah seorang dari mereka? Iya, ingat sedikit. Coba, bagaimana? Tampangnya seram-seram, tapi pakaiannya bagus-bagus dan mahal. Yang paling pendek dan paling kecil, kepalanya botak, jalannya agak pincang. Nah, dialah Den yang menyambar Raden Bentar dari gendongan saya. Apakah dia? Tidak mungkin. Tapi siapa tahu? Den Brahma kenal dengan dia? Tidak, Bu Karlin. Kakang Brahma, kami tuh sudah siuman. Bagus. Ayo kita kejar para penculik itu. Kemana? Ke selatan. Berhenti! Kenapa berhenti, Kakang? Jejak-jejak tapak kaki kuda mereka. Belok ke kanan, masuk ke dalam hutan. Iya, benar. Di waktu malam hari seperti ini, menelusuri jejak bekas tapak kaki kuda di dalam hutan tidak akan kelihatan. Sebab cahaya bulan tidak bisa menembus pekatnya pepohonan. Jadi? Ya, dengan sangat terpaksa, kita menunggu di sini sampai pagi. Bentar anakku. Anakku. Kuatkan hati Kamita. Bentar pasti akan dapat kita rebut kembali. Kita menunggu tidak akan lama. Sebab sekarang sudah hampir pagi. Seandainya mereka sudah jauh, aku akan mengerahkan ilmu lari cepat. Bagaimanapun cepatnya kuda-kuda mereka berlari, masih lebih cepat aku 10 kali lipat. Percayalah padaku, Mita. Anakmu pasti kembali dengan selamat. Iya. Aku menyesal. Bentar tidak dibawa jalan-jalan. Malah aku titipkan pada Bu Karlin, pemilik rumah sewaan itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan kita juga tidak tahu siapa yang menculik anakmu. Dan maksudnya apa? Mungkinkah Gardika dan Kendala? Menurut keterangan Bu Karlin, tidak mungkin. Apakah Kamita punya musuh? Musuh saya orang Majapahit. Tapi di sini bukan Majapahit. Kalau begitu, musuh Kakang Brahma. Musuhku memang banyak. Tapi kenapa harus menculik anak Pramita? Mungkin dikira anak Kakang Brahma. Ah, iya. Benar juga. Pengecut. Tidak berani pada orangnya. Anaknya diculik. Maaf, Pramita. Aku yang punya ulah.
anakmu yang jadi korban. Tapi belum tentu, bukan? Memang, ini baru perkiraan kita. Tapi seandainya benar, aku akan mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan Raden Bentar. Nyawaku jadi taruhannya. Terima kasih, Brahma. Nah, di pagi yang cerah seperti ini, jejak tapak kaki kuda para penculik itu nampak jelas. Ayo, kita telusuri. Baik, Kakang. Ayo, Pramita. Iya. Kalian berdua menunggang kuda saja. Berjalan lambat-lambat. Aku berjalan di muka sambil menelusuri jejak mereka. Baik, Kakang. Wah, Kakang Brahma naik terus ke atas. Berarti gerombolan penculik itu naik ke gunung ini. Belok itu. Nanya memutar punggung gunung. Itu mereka. Mereka, anakku. Ini teman, mana? Kami, apa? Menculik tahanan, kembalikan anakku. Apa kabar, Brahma? Kosong. Aku sudah menduga. Pasti kau yang berbuat. Kembalikan anakku. Kau boleh ke sini, perempuan. Suruh anakmu berhenti menangis. Bentar! Bentar anakku! Oh, ini ibu, nak. Ini ibu anakku. Hei, Diam. Diam di tempat. jangan sakiti dia. Jangan bergerak, Rama. Seujung rambut kau bergerak. Perempuan ini dan anaknya, lehernya putus. Lehernya ditempel pedang. Perempuan kecil. Kau juga diam. Baik, aku akan diam. Tapi jawab dulu. Apa maksudnya kau menculik bayi? Apa kau mau jadi dukun bayi? Aku membutuhkan bantuan Brahma. Bantuan? Bantuan apa, Bosongot? Pekerjaan kecil. Lekas katakan. Tolong ambilkan kujang sinar. Hah? Kujang sinar? Ya, aku membutuhkan kujang sinar. Pusaka kerajaan Pajajaran itu. Berdebah. Bangsat kau, Bosongot. Pokoknya mau atau tidak. Siapa yang menyuruhmu, Bosongot? Temanmu sendiri, Pangeran. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Pangeran Sulantara? Pangeran Sulantara, dewata yang agung. Apa yang aku takutkan sekarang terjadi. Dia kirim salam padamu. Dan katanya, terima kasih atas bantuan tenaganya. Suruh dia ke sini. Aku pecahkan kepalanya. Siapa Pangeran Sulantara itu, Kakang? Dia masih sanak kadang Prabu Galuh. Sangat berambisi jadi raja di Sumedang Larang. Pantas dia mengendaki pusaka kijang sinar. Rupanya untuk jaminan bisa jadi raja. Rama! Jangan lakukan itu! Kau jangan berkhianat kepada Pajajaran. Biarlah aku dan anakku mati. Diam kau perempuan! Bunuh aku. Bunuh juga anakku. Ayo, bunuh kami berdua. Hai, bagaimana Brahma? Aku bunuh atau tidak perempuan ini? Jangan! Hah, berarti kau bersedia mengambil kujang sinar dari istana Raja Pajajaran. Jangan mau. Diam kau, perempuan cerewet. Bosongot, kau pengecut. Tidak berani melakukannya sendiri. Pinjam tenaga orang lain dengan cara yang keji. Buat apa kita diberi akal? Iya kan? Akal busuk. Mau busuk, mau tidak. Pokoknya berhasil. Bagaimana, Brahma? Baiklah, aku bersedia. Rama! Kakang Rama! Bagus. Nah, berangkatlah ke istana Pajajaran. Perempuan ini dan anaknya biar di sini. Jangan sakiti dia. Sedikit saja tergores, kau akan menerima akibatnya. Jangan takut, Brahma. Dia akan kami jaga baik-baik. Ardum, ikut aku. Baik, Kakang. Bosongot, aku mau melakukan ini bukan karena kau dan bukan karena Pangeran Sulantara, majikanmu. Tapi karena Dewi Pramita dan Raden Bentar. Kakang Brahma,
Kakang kenal di mana dengan Pangeran Sulantara dan si Bosongot yang jelek dan botak itu? Teman main sejak kecil. Benarkah? Iya. Tapi dari kecil, mereka berdua sudah menunjukkan tabiatnya yang tidak baik. Setelah dewasa, ternyata tabiat jeleknya itu semakin menjadi-jadi. Tapi mereka takut padaku. Sebab tingkatan ilmu kedikjayaanku dengan mereka jauh sekali. Kujang sinar itu berupa apa, Kakang? Aku sendiri belum pernah melihatnya. Konon menurut cerita orang, kujang itu terbuat dari batu granit dan bisa mengeluarkan sinar. Dan bagi siapa yang memilikinya, dia akan menjadi orang yang paling jaya di dunia. Siapa yang membuat senjata aneh itu? Dan bagaimana kisahnya sampai berada di istana Raja Pajajaran sehingga menjadi pusaka Pajajaran? Kisahnya pun aku tidak tahu dengan pasti, sebab aku tidak pernah memusingkannya. Tapi menurut kata orang, Sang Prabu Galuh, ayahanda Raja Pajajaran yang sekarang, mendapatkan kujang sinar itu setelah bertapa 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum di Gunung Gede. Mungkin dewa yang memberinya. Mungkin. Kenapa Pangeran Sulantara ingin menjadi raja di kerajaan Sumedang Larang? Dia putra raja di Pajajaran dari Selir. Entah Selir yang keberapa. Untuk menjadi raja Pajajaran, jelas tidak mungkin. Maka dia mengincar Sumedang Larang. Sebab Sumedang Larang kerajaan bawahan Pajajaran. Oh, begitu. Kita diam dulu di sini sampai malam. Dan tengah malam nanti baru kita masuk ke dalam keraton. Iya, Kakang. Sebab pikir mereka, untuk apa aku mencuri kujang sinar? Bukankah aku sudah jadi raja? Iya, benar. Pakai saja kain sarung. Belitkan di wajah. Iya. Mulai. Itu dia keraton. Kita harus melompati tembok benteng itu. Ya. Gunakan batu kecil untuk senjata rahasia. Kalau ada penjaga, jangan dibunuh. Tapi cukup dengan disambit pakai batu kecil dengan sasaran urat lemas. Ditotok dari jauh? Ya. Tembok benteng ini tidak terlalu tinggi. Sekali lompat, kita sudah harus berada di dalam. Kau sanggup? Sanggup. Kita sudah berada di dalam kompleks keraton. Iya. Hindarkan pertemuan dengan para penjaga. Kalau tidak terpaksa, jangan mempergunakan senjata rahasia. Iya. Itu istana raja. Ya, Ada penjaganya, 4 orang. terpaksa harus dilempar oleh batu kecil. Ya. Oh, lemparanmu bagus, Arno. 4 orang penjaga itu sudah jadi patung. Ayo, masuk. Ayo, kita ke Balai Alit. Ruangan tempat raja mengadakan sidang dengan para pembesar kerajaan. Apakah kujang sinar itu disimpan di sana? Katanya begitu. Dipajang di belakang kursi raja sebagai lambang kemenangan. Di mana balai alit itu? Di dalam istana, bagian samping kiri. Ya, kita ke sana. Itu dia. Lihat, Harno. Kujang sinar itu menempel pada dinding di belakang kursi raja. Oh, kok tidak bersinar? Tapi memang indah. Senjata kujang biasanya terbuat dari logam. Tapi yang ini putih dan bening. Akan aku ambil kujang sinar itu. Kujang itu lepas sendiri dari dinding dan melayang-layang mau menyerang Kakang Brahma. Kujang sinar itu pergi. Iya, dia mesat keluar, menembus atap balai alit ini sampai jebol. Bagaimana, Kakang? Kejar, lewat atap yang bolong bekas ditembus kujang sinar itu. Iya. Itu, Kakang, melayang-layang di udara, seperti mengajak kita dengan lambaian tangan. Kejar terus, kerahkan ilmu lari cepat. Kita lari lewat jalan di atas, di atap-atap bangunan. Iya.
melesat ke arah luar kota. Kejar terus. Kita kehilangan jejak, Harnum. Iya, Kakang. Hari sudah siang dan kujang sinar itu hilang. Padahal sudah jelas sekali larinya ke sini. Tapi tidak nampak apa-apa lagi. Di angkasa yang terlihat hanya awan dan langit biru. Di antara pohon-pohon di dalam hutan ini juga tidak ada. Kemana ya? Ayo, kita jelajahi hutan ini. Siapa tahu dia sedang istirahat kecapean. Semalam dikejar-kejar oleh kita. Kakang masih bergurau. Namanya juga benda pusaka. Tentu ada apa-apanya. Sudah siang begini. Brahma dan Harnum belum kembali. Jangan-jangan mereka ditangkap tentara Pajajaran. Iya, kok belum kembali ya? Tahu. Tapi jangan takut. Brahma kan orang sakti. Semuanya pasti bisa dia atasi. Bosongot, kalau Brahma celaka, aku akan bunuh diri. Kok punya pikiran buntu? Laki-laki banyak, bukan cuma si Brahma doang. Kau ini tolol. Cocok dengan rupamu yang tidak keruan. Memangnya aku apanya Brahma? Istrinya kan? Enak saja. Duh, kalau bukan istri, ya calon istri, begitulah. Sana kau, pergi sana. Ngomong sama kau, sama dengan ngomong dengan orang gila. Brahma itu raja, masih bujangan ya? Nah, tunggu apa lagi? Masih ngawur. Sudah, sana pergi. Kau kawin dengan Brahma di mana? Malah jadi makin kacau. Nah, dia itu anak siapa coba? Anakku, Bapaknya Brahma kan? tidak tahu. Kalau membuat anak, jangan sampai tidak tahu siapa bapaknya. Pergi. Kok orang Wetan bukan? Tahu. Kok mau sama orang Kulon? Pergi kau Bosongot. Kalau tidak, aku lempar pakai sandal terompah. Payah kau ini. Diajak ngobrol, tidak ngerti terus. Harus bagaimana caranya bicara? Sana, bicara sama kuda. Kalau kuda, pasti tahu apa yang kau omongkan. Bener juga. Mendingan ngomong sama kuda. Makhluk yang paling berguna. Bisa diperintah, bisa ditunggangi, bisa diapakan saja. Tidak seperti manusia. Bikin susah melulu. Sudah 1 hari penuh kita menjelajahi daerah ini. Tapi kujang sinar tidak muncul sama sekali. Pulang saja, Kang. Kalau kita pulang dengan tangan hampa, Pramita dan Raden Bentar pasti dibunuh oleh si Bosongot. Iya. Itu dia. Aku pun bisa terbang di angkasa. Harnum, kau dengar suara apa itu? Raja Wali Raksasa. Iya, sahabat lama akan datang. Itu dia, sahabatku meluncur di angkasa. Raja Wali! Apa kabar, sahabatku? Ya, aku juga sama dengan kamu. Rindu. Aduh, semakin gagah saja sahabatku. Tapi agak gemuk. Iya, aku tetap saja seperti dulu. Kurus. Kau pasti sudah melihatnya. Itu yang sedang melayang di angkasa. Itu adalah kujang sinar. Pusaka Galuh Pajajaran. Ya, benar. Aku ingin menangkapnya.
Terima kasih Raja Wali, sahabatku. Ayo Harnum. Baik, baik Kakang. Hop, ya, hop, ya. Cepat sekali terbangnya kujang sinar itu. Bisa menandingi kecepatan kita. Larinya ke barat. Ayo, sahabatku Raja Wali Perkasa. Kejar terus kujang sinar itu. Kujang sinar itu terbangnya sambil bergoyang-goyang, seperti menari. Dia mengejek kita, memanas-manasi kita. Iya, aku jadi penasaran. Gunung Gede. Gunung Gede. Iya, kujang sinar itu terbangnya menurun, melayang menuju ke Gunung Gede. Ayo Raja Wali, kejar terus. Kita sudah sampai di Gunung Gede, dan kujang sinar itu terus terbang semakin rendah. Gila, dia berkelebat-kelebat di antara pohon-pohon. Raja Wali, hati-hati. Nanti nabrak pohon, terbang di atasnya saja. Oh, dia naik lagi, menuju ke puncak gunung. Kejar terus. Hei, dia masuk ke dalam kawah. Hah? Hilang? Oh, tenggelam di dalam kawah. Jangan. Raja Wali, jangan mendekati kawah. Raja Wali, tahan. Jangan ikut-ikutan nyebur ke dalam kawah. Bahaya. Kita semua bisa mati. Ya, kita di sini saja mengambang di angkasa. Kita awasi saja dari jauh. Mudah-mudahan kujang sinar itu muncul lagi dan kembali ke Gunung Gede ini. Ya, sabar. Sabar Raja Wali. Aku yakin dia pasti akan keluar dari dalam kawah itu. Kalau tidak keluar-keluar bagaimana, Kakang? Berarti kujang sinar itu benar-benar tidak mau pada kita. Serem benar kawah itu. Membulak-bulak dan bau belirang. Inilah Gunung Gede. Gunung yang termasuk paling besar di wilayah Kulon. Lihat, kawahnya juga sangat besar dan dalam. Kalau meletus bagaimana ya? Tentunya akan menjadi peristiwa alam yang dahsyat. Itu dia. Kujang sinar keluar dari dalam kawah. Melesat ke angkasa. Kejar! Dia belok ke kiri. Ada sungai. Sungai Cipelang. Dia menuju ke sungai itu. Pasti dia akan ke air terjun. Ada apa di air terjun itu? Ada goa. Goa? Ya. Itulah air terjun. Lihat, Kakang. Kujang sinar itu meluncur menembus air terjun itu. Dan hilang di baliknya. Raja Wali, berhenti. Kita turun di sini saja. Ya, itu. Di tepi sungai sebelah sana kita turun. Oh! Ya! Ayo Harnum, turun dari punggung Raja Wali ini. Hai! Ya! Hai! Ya! Bagaimana, Kakang? Kujang sinar itu hilang di balik air terjun. Kita tunggu saja. Siapa tahu seperti waktu di kawah. Tidak lama kemudian keluar lagi. Iya. Ayo, kita duduk-duduk di batu pinggir sungai itu. Sambil menunggu kujang sinar keluar dari balik air terjun. Baik, Kakang. Sungai ini namanya apa, Kakang? Sungai Cipelang. Oh, sungai Cipelang ini tidak seberapa besar. Tapi menyeramkan. Angker. Hanya di bagian sini saja yang angker. Di tempat lainnya tidak. Oh, lalu air terjun itu apa namanya? Air terjun Ciberem.
Air terjun Ciberem? Ya, dalam bahasa wilayah Kulon disebut curug. Jadi namanya Curug Ciberem. Sungainya namanya Sungai Cipelang. Air terjunnya kok namanya lain? Curug Ciberem? Di dekat sini ada sebuah kampung. Namanya Kampung Ciberem. Karena air terjun itu dekat dengan Kampung Ciberem, maka dinamakan Curug Ciberem. Oh, iya. Dan di balik air terjun itu ada goa. Wah, benarkah? Begitulah kata kakek Astagina guruku. Iya. Mana kujang sinar itu? Kok lama banget di balik air terjun itu? Ayo, kita susul. Ke balik air terjun itu? Iya. Jalannya lewat mana? Menembus air terjun itu. Seperti apa yang dilakukan oleh kujang sinar. Saya percaya Kakang Brahma bisa melakukannya. Tapi saya tidak bisa. Naiklah ke punggungku. Hah? Digendong? Ya. Kau akan aku gendong di punggungku. Kok malu? Mencium pipiku kau berani. Kenapa digendong tidak? Ya, baiklah. Sama Kakang Brahma, apa saja saya mau. Sudah? Sudah. Saya sudah nemplok di punggung Kakang. Masa tidak terasa sih? Terasa banget. Raja Wali, sahabatku. Kau tunggu di sini ya. Raja Wali tertawa melihat aku menggendong kamu. Raja Wali tertawanya bagaimana? Itu, lihat. Sama saja. Tidak ada perubahan apa-apa pada wajahnya. Marah, sedih, gembira, itu aja sama. Ayo, jangan ngomong terus. Cepat meluncur menembus air terjun itu. Baik, pegang kuat-kuat. Ya. Kita sudah sampai di belakang air terjun. Bukan main. Tidak terasa. Tahu-tahu sudah ada di sini. Iya ya. Makin lebar. Iya. Lihat. Banyak anak-anak. Anak-anak kecil umur 6 tahun. Hitam-hitam. Kepalanya gundul dan tidak pakai baju. Semuanya telanjang. Kok di sini banyak anak-anak? Anak-anak dari mana? Tangan aku ditarik-tarik. Tangan apa? Aku digigit. Semuanya mengeroyok aku. Seluruh tubuhku digigit-gigit. Arnum, mereka bukan anak-anak sembarangan. Jadi-jadian. Jat! Kakang Brahma! Anak-anak ini kuat sekali. Ditendang, ditampar, dibanting. Tidak apa-apa. Malah tertawa. Gunakan pedang. Baik. Lihat! Kebal. Mereka tidak mempan dibacok. Arnum, mundurlah. Anak-anak itu harus disapu pakai bayu geni. Semuanya sudah mati. Kasihan. Anak-anak kecil itu semuanya tergeletak berserakan. Bergelimpangan. Tubuhnya hangus. 40. Anak-anak itu jumlahnya 40 orang. Lihat! Mayat anak-anak itu menempel satu sama lain. Ya, bergerak-gerak saling menempel. Yang saling menempel jadi hilang, menjadi satu. 2 jadi 1. 4 jadi 2. 8 jadi 4. Menyatu lagi. Semakin sedikit. Sekarang tinggal 5. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, anak-anak kecil yang tadi jumlahnya 40 orang sekarang menyatu jadi satu. Mayat anak kecil yang tinggal satu ini berubah. Iya, perlahan-lahan wujudnya berubah. Jadi kujang sinar. Kujang sinar. Mayat anak kecil tadi berubah menjadi kujang sinar. Ternyata anak-anak kecil yang jumlahnya 40 orang itu jelmaan dari kujang sinar. Harnum, ayo kita tangkap kujang sinar itu. Iya, Kakang. Wah, Pergi lagi.
Melayang menuju keluar. Kejar! Dia terus keluar menembus dinding air terjun. Hanum, cepat naik ke punggungku. Ya. Raja Wali, ayo kejar kujang sinar itu. Kujang sinar itu ke sana, menuju ke alun-alun. Alun-alun Tegal si awat-awat. Nah, kujang sinar itu berhenti tepat di tengah alun-alun Tegalan si awat-awat, menancap di tanah. Raja Wali, ayo mendarat. Oh! Ya! Kakang Brahma, kenapa kujang sinar itu berhenti persis tengah alun-alun Tegal si awat-awat dan menancap di tanah? Entahlah Harnum, tapi sepertinya dia menantang. Benar, Kakang. Kalau dia manusia, mungkin maksudnya, marilah di alun-alun ini kita bertarung. Jogolpati Jiwalara. Nah, kau tunggu di sini bersama Raja Wali. Aku akan meladeni tantangannya. Hati-hati, Kakang. Kelihatannya kujang sinar itu ciptaan Dewata. Hai, kujang sinar. Meskipun kau cuma berbentuk senjata kujang, tapi aku percaya kau bukan kujang sembarangan. Brahma mengeluarkan cakar jari berantai. Kedua tangannya bergerak sangat cepat, menggempur kujang sinar dengan gencar. Tapi kujang sinar itu sangat lincah, berkelebat-kelebat ke sana kemari, menghindarkan tangan Kakang Brahma yang berusaha menangkapnya. Hore, kena! Kakang Brahma berhasil menangkap kujang sinar itu. Wah, kujang itu masih melawan. Kakang Brahma bergumul dengan kujang sinar. Kujang sinar itu berubah menjadi raksasa. Oh, besar dan tinggi sekali. Kakang Brahma mengerahkan ajian malih rupa. Dia jadi banyak. Hajar terus. Iya. Ore, raksasa itu kalah. Tergeletak tidak jadi kujang lagi. Benar tidak kataku? Raksasa itu lenyap dan kembali ke wujud yang semula, yaitu kujang sinar. Tapi sekarang dia tergeletak. Diam saja, tidak bergerak-gerak. Iya, kujang sinar itu tergeletak di atas tanah. Dia sudah menyerah. Baik, coba aku ambil. Hei, tidak melawan. Diam saja. Hore! Berhasil! Iya, kujang sinar sudah menyerah. Lihat, aku pegang dan aku ayun-ayunkan. Dia diam saja. Sekarang nyata benar. Dia telah menjadi benda mati yang seutuhnya. Hanya berupa senjata kujang semata. Akhirnya kita berhasil juga menguasai kujang sinar.